Baik, kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Tutorial kali ini akan fokus mengenai pembahasan frekuensi. Jadi frekuensi ini diperoleh dari SPSS. Jadi nggak manual satu persatu ya. Ini otomatis dilakukan oleh SPSS. Nanti ada dua bagian ya. Ini bagian yang kita buat. Sini kita buat tabelnya. Nah, yang ini bagian dari SPSS. Caranya bagaimana? Caranya kita set frekuensinya satu-satu semua ini untuk mengecek ini kebenaran dari skor ini, dan juga mengecek tentang presentasi ini 100%. Juga untuk mengecek rata-rata ini 15 bagi 5 3. Jadi mudah cara mengeceknya. Ini ada di halaman 156 sampai 184 ini di modul atau buku SPSS. Ada, silahkan Anda buka. Bagi yang belum lancar silahkan step by stepnya udah dipandu untuk sampai sini, sampai di halaman 184 ini. Oke, nah selanjutnya bagaimana ini frekuensi ini diisi? Ya, cara mengisinya menggunakan SPSS. Jadi sebelumnya Anda aktifkan dulu SPSS-nya. Ya. Aktifkan. Anda aktifkan SPSS seperti ini. Terus Anda buka filenya, open data. Datanya pada episode sebelumnya kita sudah bahas dan tentang cara menyimpan dan membuka ya di sini ya. Ini langsung saja data X1 yang telah kita buat sebelumnya, open. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi ada data dari row pertama sampai row atau baris ke-48 ini menunjukkan banyaknya responden, dan X1.1 sampai X1.15 itu menunjukkan banyaknya item pernyataan dalam variabel X1. Demikian juga untuk X2 dan Y ya tentunya. Nah, kita akan fokus di X1, bagaimana cara mencari atau cara menghitung frekuensi di SPSS. Langsung saja, Anda pastikan di menu Analyze, SPSS, klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Frequencies. Jadi klik Frequencies. Nah, di Frequencies ini kita pilih Ctrl A seperti biasa, Ctrl A di blok. Kita pindahkan ke bagian kanan semuanya. Klik tombol statistik. Nah, di sini banyak sekali, kita sederhanakan aja deh. Jadi untuk statistik awal kita pilih min, sum, minimum, dan maksimum. Klik continue untuk melanjutkan. Nah, berikutnya kita harus menyesuaikan dengan format yang ada di tabel deskriptif ini. Di tabel deskriptif yang ini maksudnya. Nah, ini. Bobotnya kan 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi ini urutannya descending. Nah, kalau ini descending berarti yang ada di sini juga harus disesuaikan. Kita pastikan bahwa format di SPSS untuk penghitungan frekuensi juga secara descending. Nah, kita cek di sini format. Nah, ternyata ascending. Defaultnya adalah ascending. Kita ubah menjadi descending. Klik descending, continue. Tinggal klik OK. Keluar outputnya. Nah, ini output. Jadi output dari SPSS
untuk variabel X1 seperti ini. Ini yang keseluruhan, secara keseluruhan dari X1.1 sampai X1.15. Ini hasilnya seperti ini. Oke ya. X1.1 sampai X1.15 hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita cocokkan coba dengan yang ada di Excel. Nah, ini yang ada di Excel, data yang sudah ada di Excel ini dengan ini ya, analisis deskriptif yang sudah kita buat. Mana? Nah, ini dia. Harus sesuai. X1.1 ini menghasilkan rata-rata sebesar 3,67. Jadi rata-rata untuk item pernyataan pertama dari variabel X1 adalah 3,67 dengan jumlah 176, ini jumlah skornya, dan jumlah frekuensinya 48, artinya respondennya 48. Coba kita cek di SPSS. Harus sama ya di sini ya. Harus sama. Nah, ini. Coba kita cek. Nah, ini 3,67 rata-ratanya. SAM 176 sama. Nah, di sini ada minimum dan maksimum. Minimumnya 2, maksimumnya 5. Coba kita cek. Minimum 2 di sini. 1 tidak ada, 0. Jadi yang menjawab sangat tidak setuju di sini 0 ya, nggak ada. Jadi minimumnya 2, maksimumnya 5. Berarti sudah cocok. Sini udah cocok ya. Artinya X1.1 cocok. Demikian juga untuk X1.2 sampai X1.15. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, tampilan kedua di sini menunjukkan frekuensi per table, per item pernyataan. Jadi di breakdown secara lebih detail di sini. Frekuensinya 10 untuk yang menjawab 5, 19 menjawab 4, 12 menjawab 3, dan 7 orang ya, artinya 7 responden menjawab 2 atau tidak setuju. Nah, nilai inilah yang akan kita copy paste kan. Copy, tinggal klik kanan, copy. Nah, kita paste di sini, di paste ke tadi Excel yang tadi yang kita buat. Ini kan hasilnya ya. Nah, yang ini kita buat di 100 halaman 184 itu ada seperti ini. Caranya pastikan di sini X1.1 supaya rapi. Jadi geser sebelah kiri, beri space kosong di sini, beri juga di sini semacam penyekat lah gitu ya. Nah, ini di sini di sheet ketiga 3A ya, di sini ya, di 3A. Kita klik di situ. Tadi SPSS-nya adalah X1.1 di sini. Copy kan? Tadi udah copy, masuk ke sel ini. Sel 3 ya, di sini ya, 3A, sejajar dengan X1.1 di sini. Ctrl V langsung atau paste. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah yang dihasilkan dari SPSS. Ini hasilnya. Nah, kita akan ambil ini aja, frekuensinya aja. Dari 48 responden, ini distribusinya 10, 19, 12, dan 7. Nah, yang menjawab 1 atau sangat tidak setuju nggak ada. Kita copy. Sini. Copy. Kita copy. Nah, di sini tinggal Ctrl V. Nah, dirapihkan. Ini pakai ini no border aja atau apa? All border ya, all border. Kita ketengahkan. Udah. Nah, di sini ada kesalahan. Jumlahnya 49, harusnya 48. Kenapa? Karena yang menjawab sangat tidak setuju kan 0 di sini. 48 ya, 48. Rata-ratanya tidak bisa. Rata-rata di sini 48 dibagi 176. Udah 3,67 sesuai dengan hasil data ordinal itu ya. Di data ordinal X1. Presentasenya ini 50 dibanding 176 atau L5 per L10. Nah, L10 nya di
kunci. Oke, enter. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi inilah cara untuk mencari frekuensi di SPSS yang kemudian di copy paste-kan ke Excel untuk kemudian diolah ya di sini ya menjadi tabel deskriptif. Ini akan sangat bermanfaat dan akan sangat memudahkan prosesnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pernyataan berikutnya? Sama caranya, saya percepat di sini. Ctrl C. Kita beri space salah 1, 2, 3, katakan 3 space-nya. Ctrl V. Di sini ganti aja X1.2, artinya pernyataan kedua. Frekuensinya sini kan ya. Tuh, ini udah otomatis ya 1, 1, 1, 1. Bener berarti 2 kali 1, 2, 1 kali 1. Tuh. Hasilnya frekuensinya 5, skornya 15, 15 bagi 3 sama dengan 3. Sudah benar ya. Nah, cuma di sini masih salah. Presentasinya kok 9%. Kenapa? Kita di sini ya, kita cek nanti. Untuk mengeceknya langsung saja supaya lebih cepat. Untuk membetulkan ini, kita langsung ke SPSS. Ya, kita langsung ke SPSS. Di sini SPSS. Untuk tentunya X1.2 di sini. Copy. Kemudian dipastekan ke sini. Paste ke berapa ini? Baris ke-15. Baris ke-15. Sini. Ctrl V. Nah, ini hasilnya. Kemudian frekuensinya seperti biasa tadi, seperti yang sudah dilakukan. Ctrl C. Jadi di copy. Ctrl C, ini, Ctrl C, masukkan ke frekuensi di sini, Ctrl V, paste, rapihkan, tengah, sini 48, ya, sini kan masih 91%, salah, karena tadi perhitungannya salah, di sini juga kan salah, harusnya berapa? Nah di sini ya, coba kita lihat, ini benar atau salah? Nah, salah kan ya? L17 harusnya L17 per L berapa ini? 160 itu L22. Jadi kita ganti di sini. 30 dibanding 160. L22-nya coba ya. Coba kita nggak usah kunci. Enter. Tertarik? Ya, masih salah. Kita betulkan salahnya di mana. Coba kita klik yang kedua ini. Ternyata L18 64 dibanding 3,3. Iya, makanya salah. Kemudian yang bawahnya juga sama. Ini 51 dibanding, wah ini nilainya 0 lagi. Nah, divide by 0 ini nggak boleh, makanya di situ ada attention ya, di situ tanda seru, nggak boleh. Nah, ini salah ya. Nah, salahnya di mana? Karena belum kita kunci. Seharusnya 30 per 160. Nah, 160-nya ini dikunci. Pembahasan tentang penguncian sudah dibahas dengan F4. Muncul $L, $22. Atau Anda tuliskan secara manual juga bisa. Setelah dikunci, enter. Coba ditarik. Ya, hasilnya 100%. Betul ini. Tinggal dirapihkan. Ya. Inilah hasilnya. Coba rata-ratanya dicek. Masih benar. Sini sudah benar ya. Oke. Nah, ini untuk X1.2. Demikian juga untuk X1.3. Saya percepat. Demikian untuk tutorial pencarian frekuensi melalui SPSS yang dimasukkan ke dalam tabel deskriptif yang dibuat di Excel. Selanjutnya nanti akan kita bahas untuk analisis deskriptif berikutnya.